Halo, kita dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang analisis masalah dan etika pengambilan keputusan etis dalam corporate governance, akuntansi, dan keuangan di mikrostrategi. Ini adalah anggota kelompok kami. Next. Pertama, fokus dari mikrostrategi. Mikrostrategi adalah sebuah perusahaan software asal Amerika terlibat skandal manipulasi laporan keuangan pada tahun 2000. Ini menjadi contoh nyata bagaimana pelanggaran etika dalam akuntansi dan kelemahan corporate governance bisa merusak reputasi dan kepercayaan investor. Nah, selanjutnya, inti masalah etika di mikrostrategi ini ada dua. Yang pertama yaitu manipulasi laporan keuangan. Mikrostrategi mencatat pendapatan dari kontrak jangka panjang secara prematur. Nilai yang dimanipulasi mencapai 66 juta dolar selama 3 tahun dari tahun 1997 sampai 1999. Ketika manipulasi terbongkar dan perusahaan melakukan restatement laporan keuangan, harga saham langsung jatuh 62% dalam 1 hari. Dan dalam 3 minggu berikutnya, nilai pasar anjlok hingga 90%. Nah, yang kedua, kegagalan sistem pengawasan. CEO Michael Saylor juga merangkap sebagai ketua dewan direksi, artinya tidak ada pengawasan objektif terhadap keputusan sendiri. Komite audit juga gagal mendeteksi masalah selama 16 kuartal berturut-turut. Oke, sekarang kita bakal ngebahas 3 teori etika yang relevan buat mengevaluasi kasus mikrostrategi ini. 3 teori ini ngebantu kita buat ngelihat dari berbagai sudut pandang, mulai dari dampaknya, prinsip moralnya, sampai karakter individu. Pertama itu ada utilitarianisme, yaitu teori ini fokus pada satu hal, gimana keputusan ini bisa ngasih manfaat sebesar-besarnya buat sebanyak mungkin orang. Tapi dalam kasus ini, manajemen mikrostrategi justru ngambil keputusan yang lebih pikirin keuntungan pribadi. Akibatnya, investor dan publik malah dirugikan. Jadi secara utilitarian, keputusan mereka ini jelas gak etis karena lebih banyak yang dirugikan daripada diuntungkan. Lalu kedua ada deontologi. Itu fokusnya bukan pada akibat, tapi pada prinsip moral dan aturan. Kita harus bertindak sesuai dengan apa yang benar secara moral, bukan karena akhirnya. Dalam kasus mikrostrategi yang ini, mereka udah melanggar prinsip akuntansi dan bahkan gak jujur dalam laporan keuangan. Jadi dari sudut pandang deontologi, tindakan mereka udah jelas salah karena mereka gak pegang teguh prinsip kejujuran. Dan 3 ada virtue ethics. Kalau ini menurut Aristoteles, etika itu datang dari karakter individu, kayak kita jujur, terus punya integritas dan tanggung jawab moral. Tapi di kasus ini, para eksekutif malah nunjukin karakter yang sebaliknya. Mereka nggak jujur dan nggak tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari keputusan mereka. Jadi jelas secara virtue ethics juga tindakan mereka ini nggak bisa dibenarkan. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan evaluasi keputusan menggunakan model etika, model James Reyes, 4 komponen. Yang pertama, moral sensitivity, kepekaan moral. Di kasus ini tidak ada kepekaan moral. Eksekutif mikrostrategi menyadari laporan mereka tidak benar, tapi tidak peduli bahwa keputusan itu bisa merugikan investor, karyawan, dan publik. Oke, yang kedua, moral judgment. Di kasus ini mereka memilih memanipulasi pendapatan dan menyembunyikan kebenaran. Ini menunjukkan bahwa penilaian moral mereka buruk karena mereka tahu salah tetapi tetap dilakukan. Yang ketiga, moral intention. Di kasus ini tujuan mereka adalah meningkatkan citra keuangan perusahaan agar saham naik dan bisa menjual saham mereka sendiri untuk keuntungan pribadi. Jadi niatnya bukan etis tapi ekonomi dan egoistik. Oke, yang keempat, moral karakter. Di kasus ini karakter moralnya lemah. Bahkan setelah reformasi, Michael Saylor kembali tersandung kasus penggelapan pajak pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan karakter etis secara mendalam. Next. Oke, selanjutnya di sini ada dampak besar yang timbul. Di sini ada 3. Yang pertama itu kehilangan kepercayaan investor. Jadi di dalam 3 minggu itu harga saham anjlok selebih dari 90%, yang berarti nilai pasar perusahaan menguap miliaran dolar dan investor mengalami kerugian besar. Penurunan tajam ini menyebabkan panik pasar sehingga memperlihatkan betapa rentan kepercayaan investor terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran etika.
Lalu yang kedua yaitu reputasi rusak. MicroStrategy yang merupakan perusahaan teknologi terkemuka dalam bidang bisnis intelijen. Namun setelah skandal ini, citra profesional dan integritas mereka tercoreng secara global. Jadi kepercayaan dari calon investor, mitra bisnis, dan pelanggan menjadi hilang atau sangat melemah, sehingga mempengaruhi pertumbuhan bisnis ke depannya. Lalu yang terakhir itu ada konsekuensi hukum, yaitu ada 3 eksekutif utama yang dinyatakan bersalah oleh US Securities and Exchange Commission, yaitu yang pertama Michael Saylor, yaitu dia CEO, lalu Sanjeev Bansal, dan yang terakhir Mark Lynch, yaitu mereka dikenai denda masing-masing sebesar $350.000, lalu pengembalian keuntungan sebesar $10 juta. Lalu yang terakhir, CFO Lynch ini dilarang praktik akuntansi selama 5 tahun, sehingga skandal ini tidak hanya berdampak finansial, tetapi juga mengakhiri atau merusak karir para eksekutif yang terlibat. Next. Nah, sekarang kita masuk pada solusi dan perbaikan yang akan diberikan oleh kelompok kami. Ada 5 poin. Yang pertama yaitu pisahkan peran kekuasaan. Jadi CEO tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua dewan, kecuali CEO tersebut memiliki check dan balance yang kuat. Selanjutnya, audit independen yang bebas konflik. Auditor harus benar-benar independen dan gak merangkap konsultan. Lalu yang ketiga, ada budaya etika yang ditanamkan, itu nggak hanya sekedar struktur doang. Jadi etika bukan hanya soal struktur organisasi, namun nilai yang hidup dalam budaya perusahaan. Lalu yang keempat, pendidikan etika bisnis untuk manajer dan akuntan, harus ada pelatihan dan kode etik yang ditekankan secara berkala. Lalu yang terakhir yaitu whistleblower system aktif, yang dimana pegawai harus merasa aman melaporkan penyimpangan tanpa takut diintimidasi. Next. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Etika bisnis memiliki peran krusial dalam bidang akuntansi dan keuangan karena setiap keputusan yang tidak etis dapat menimbulkan dampak besar. Seperti yang terjadi pada kasus monostrategi, manipulasi laporan keuangan tidak hanya merugikan investor, tapi juga menghancurkan reputasi perusahaan secara menambah direktur independen yang penting. Hal ini tidak akan efektif tanpa diiringi perubahan budaya dan nilai-nilai etika dalam perusahaan. Dalam situasi bisnis yang penuh tekanan, model etika seperti James Rest dan Plus menjadi alat penting untuk menjadi analisis dilema moral dan membantu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.